Maksud saya ini, akhirnya ini ada syaratnya menderita. Ini syarat menderita, saudara dengar ya. Karena Yohanes 16:33 Pak. Ini syarat menderita. Jadi kalau saudara masuk dalam syarat ini, saudara pasti menderita. Yohanes 16:33 ini syarat penderitaan. Yohanes 16:33. Lihat ya. Semuanya itu mengatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Jadi syarat menderita apa? Di dalam dunia. Mau dia anak Tuhan, mau dia pendeta, mau dia tidak pendeta, sepanjang dia di dalam dunia, dia pasti menderita. Loh, penderitaan kita apa? Tadi kita waktu kita memuji penderitaan, jemaatnya nggak banyak datang hari ini, menderita juga kita. Ngerti kan? Halo, kita menderita ini. Jadi syaratnya bukan kalau dia pendeta, tidak pendeta. Sepanjang saudara dalam dunia, ini nubuatan Tuhan Yesus. Ini nubuatan Tuhan Yesus. Jadi gak usah lagi saling menghakimi. Kita pasti menderita, udah dinubuatkan dia. Nah, kita bahas di Alkitab. Paulus dipanggil Tuhan. Setelah dia khotbah, kemana taruh Tuhan dia? Dipenjarakan. Dalam hatiku, Tuhan kenapa gak kau bela sih? Dipukulin gak? Dipukulin. Disesah. Setelah itu apa? Dipasung lagi. Tuhan di mana? Apa dosa kawan itu coba? Jadi Bapak Ibu, nanti jangan setelah saudara ambil komitmen pelayanan, kok tambah penderitaanku. Memang begitu. Cuman banyak kita hanya ceritakan keberhasilan kita. Sehingga orang di gereja nggak merasa mau menceritakan penderitaan yang dialami. Sementara ini nubuatan. Halo, kita ini semua nanti kita sudah buat bagus kan, orang menjelek-jelekkan kita. Jadi penderitaan kita ada 3. Penderitaan roh, kita merasa ditinggal Tuhan. Yang kedua penderitaan jiwa, kita dijelek-jelekin orang, kita dikata-katain orang. Yang ketiga bisa penderitaan fisik. 3 kita alami. Saya salut sama Pak Aris ini, 7 tahun lumpuh ibu, sempat dibawa ke Singapura. Jadi kalau kita tahu, wah enak kayak Pak Aris, iya. Tapi kalau kita duduk di kursi itu tak tahan kita. Enak kayak Bapak ini ya, duduk di situ tak tahan kita. Lihat Daniel. Jejak kata kalau kita taat tak ada masalah. Daniel kurang taat apa? Tuhan pun tak bunuh singa itu. Oh, jangan saudara katakan itu nggak jantungan. Kami kan baru dari Afrika. Di safari itu selalu kita mencari 5-6 hewan besar. Jadi kalau ke Afrika, saudara pasti lihat itu. Cari badak, cari gajah, kuda Nil, banteng, jerapah. Kami udah lihat yang 5 itu. Terakhir yang kami cari adalah singa. Waktu sore-sore itu kami parkir, singanya mengaum, gak ada yang berani melihat. Semua kuat-kuatnya. Bayangkan dimasukkan ke lubang singa, apa gak jantungan saudara? Baguslah. Ada orang uangnya ada, anaknya gak mau kerja. Dia punya penderitaan yang berbeda, tapi sama-sama menderita. Ngerti gak maksudnya? Jadi kalau kita saling menghakimi lah. Jadi penderitaan kita itu sepanjang kita di dunia. Halo. Jadi kalau kita menderita, cerita aja ke orang supaya dia juga terbangun. Kalau kesuksesan kita aja kita cerita, dia gak mau cerita bahwa dia menderita. Sementara semua menderita. Syarat menderita dari apa? Halo, apa syarat menderita? Di dunia. Itu Yesus nubuatkan. Jadi kalau nggak mau lagi menderita, jangan di dunia. Halo. Kita lihat Sadrak, Mesakh, Abednego. Kurang taat apa? Jadi waktu mereka dilempar itu dinaikkan 7 kali lipat panasnya. Gimana jantung dia? Saudara, aku pikir Tuhan tega kau Tuhan ya. Kau gak pikirkan jantung anak-anak itu. Dimasukkan dia ke dalam.
baru Tuhan tolong di dalam. Kita kan pengen di Tuhan kirim pemadam kebakaran. Jadi itu logika, maunya Tuhan kirimlah pemadam kebakaran, lewatkan aku dari masalah ini. Kadang Tuhan lewatkan, kadang Tuhan sertai di dalam. Ya. Yang manapun itu, enjoy lah. Amin. Haleluya. Enjoy lah ya. Jadi kita nggak perlu lagi, karena menderita itu baik dia orang taat, tidak taat, semua menderita. Semua menderita. Karena di dunia. Karena di dunia. Jadi syarat menderita itu bukan karena dia berdoa, tidak berdoa. Sepanjang di dunia ini nubuatan Yesus. Jadi sudahlah, nggak usah lagi tangisi masalah saudara. Amin. Mau pendeta besar, pendeta kecil, menderita semua. Saya lihat pendeta di Amerika ini nggak jika khotbah, Voter House, Ya. Oh. GDJ, DJ. udah nggak jika lagi khotbah. Begitu gedenya gereja ini. Baru kiat ini ada dalam dunia kawan itu. Coyonggi menderita. Ya. Bill Graham menderita. Ya. Setelah kuliah semua, akhirnya ketemu saya sama kawan ini di UK. Bagaimana nasibku juga tadi? Bayangkan kurang rohani apa bapak ini. Saya mendarat dijemput langsung ke gereja. Ih, lebih pendeta daripada pengacara ini. Jadi kerjaan saya mulai pagi sampai malam di gereja aja sama dia. Padahal bukan pendetanya dia. Kurang apa saya katanya? Gimana lah jawab kawan ini, gue pikir. Aku ditinggalkan istriku katanya. Terus kemana istrimu? Gue bilang ke rumah bapaknya juga pendeta. Loh. Terus kenapa kau ditinggal? Aku pun tak tahu. Ada cowok lain enggak, dia juga ke gereja. Aduh Tuhan, istrinya berpelayanan di gereja sana dia. Jadi aku lihat dia, udah berapa lama kau ditinggal? 1 tahun. Kau lihatkan aku ke gereja terus sama kau. Karena dia rohaninya. Minum bir pun dia enggak. Kau ajak minum, aku gak minum bir loh. Kau ajak minum bir. Lebih rohani kau dari aku. Aku masih minum bir. Dia enggak. Kurang apa coba? Akhirnya buka layar gini sama dia. Kawan, sepanjang kita di dunia, memang kita menderita. Oh, jadi kau juga mengalaminya, aku juga mengalaminya. Jadi saling menghiburlah kami di situ. Jadi saudara, jangan tabu bicara penderitaan. Ya. Karena dinubuatkan penderitaan kita beda-beda saja. Ya, nggak usah jauh lah pemain drum kita. Aku kalau lihat anaknya, aku pun terus terang, pikir itu jalan yang dia harus lewati. Nggak ada yang salah dalam dirinya, tapi dia di dalam dunia. Kalau nggak mau menderita, jangan di sini lagi, pulanglah. Sepanjang kau di sini, engkau menderita. Halo. Jadi jangan lagi kita saling menghakimi kalau orang lagi menderita A, menderita B, menderita C, taat pun dia menderita juga. Ya. Udah dibuatkan Tuhan. Amin saudara. Jadi nggak usah lagi salahkan siapapun. Ada teman saya dibantu dia nih. Dia kemarin, Kak Jo, saya mau beli ruko Kak Jo ya katanya. Aku dalam hatiku, amin. Dapat lagu 3M gue pikir. 3M lumayan lah, $200.000 kan. Sebelum dia beli, Kak Jo, aku lagi dimasukkan ke pengadilan. Kenapa aku bilang? Itu direktur itu ternyata memakai perusahaanku menipu orang sampai 5 miliar. Jadi gimana aku bilang? Ya gimana aku beli ruko Kak Jo, aku harus nyelesaikan yang 5 miliar. Dalam hatiku, gara-gara ada penipu itu aku dia pun menderita juga. Nah, jadi maksud saya, Bapak Ibu, sudah jangan lagi tangisi dirimu, mari kita bersuka cita. Dan waktu kita menyadari semua orang menderitanya, ada kabar baiknya. Jadi dulu waktu saya pertama ke Batam, Bapak rohani saya, Dr. Tangkok Ben, Bapak rohani kami, selalu khotbah hidup dengan iman, hidup dengan iman. Suatu hari
Nggak ada lagi yang makanan yang bisa dimakan di sekolah itu, 25 siswa. Ku kirim surat sama dia, Dr. Tan, memang kau bilang nggak boleh kau kirim surat. Coba ini udah nggak makan, sudah kami habisin. Kucing, anjing, semua udah habis, nggak ada lagi yang makan. Tahu jawabnya saya? Aku pun rekening bagus sekarang red, kata dia. Tapi setelah dibilangnya dia merah, saya bersuka cita. Pengkhotbah iman aja menderita juga. Thank you, itulah penghiburanku terbesar. Aku bilang, kukira kau tak punya masalah. Besar kali masalahku. Kata tahu berapa masalah dia? 11 juta dolar Singapura. Dia harus masuk penjara bapak itu. Selesai juga, karena ada juga orang yang nipu dia. Setelah aku lihat semua itu, bapak ibu, udahlah, nggak usah lagi tangisi penderitaan itu. Semua kita memiliki penderitaan versi masing-masing. Versinya beda. Ibu tadi masak kuliah sendiri situ, menderita juga dia. Kita janji ibu masak sendiri. Mungkin dia sudah lewatin, dia bersyukur. Ya tapi tetap lebih enak di sini sama-sama kan. Jadi maksud saya saudara, sudah kita nggak perlu hakimi siapapun waktu mereka lagi menderita. Nggak perlu. Jangan salahkan siapapun. Yang benar pun menderita juga. Tidak, karena syaratnya tadi apa? Di dalam dunia. Tapi ada kabar baiknya. Setelah itu, aku telah, tetapi kuatkanlah hatimu. Jadi kalau kita lagi dia ya dikuatkan bukan otot kita. Hati kita kuat. Apa perintah kepada Joshua waktu dia menghadapi tanah perjanjian? Hanya itu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan perkatakanlah firman ini siang dan malam. Jadi waktu terjadi penganiayaan syarat pertama, kuatkan hatimu. Gereja kita akan besar. Amin. Walaupun kita kok yang datang sih, ya itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin. Disitulah peperangan itu. Ya. Amin. Dia udah jelas, kuatkan hatimu. Jadi kalau hati kita pun tak kuat, sudah bahaya. Mereka katakan, memang tak jelas ini, sudah selesai. Kuatkan dan teguhkan hati, kuatkan hati saudara. Hanya itu saudara. Jadi penderitaan gak usah lagi tangisi, akan datang dia. Kalau nggak mau lagi ada menderita, waktu saudara bangun saudara nggak menderita lagi, sudah nggak di bumi saudara. Sudah pindah saudara. Jangan cepat-cepat pindah. Amin. Haleluya. Pilihan hanya dua, masih mau menderita atau mau pindah. Lebih baik jalan-jalan. Halo. Jadi jangan lagi ada persumutan, jangan lagi ada sedih. Saudara dijelek-jelekkan, dia bapak katakan, terima kasih Tuhan, aku masih di dunia. Di sorga tak ada yang menjelekkan saudara. Di sorga semua orang sibuk hanya memuji Tuhan. Tak ada lagi masak-memasak di sana. Gak ada lagi rica-rica. Gak ada lagi, Tuhan sudah siapkan. Karena itu bersukacitalah saudara masih di muka bumi. Amin. Gak ada lagi alat kita yang kayak gini yang gak bisa dipakai. Gak ada lagi. Di surga semua ada. Jadi saudara, kita tinggal saling menguatkan saudara lain. Oke, nikmati perjalananmu kawan. Nikmati perjalananmu kawan. Amin. Entah apapun itu. Jadi saudara yang pertama, kuatkan hatimu. Dan apa kata Tuhan? Aku telah mengalahkan dunia. Ini yang menarik. Di dunia kita menderita, tapi Tuhan katakan, aku telah mengalahkan. Bagaimana dengan nasib kita? Baca dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. Nasib kita bagaimana? Tuhan telah mengalahkan dunia. Terus nasib kita gimana? Ini. Tapi nyambung ini ya. Ini khotbah di UK. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia apa?
Iman. Bukan perasaan kita, bukan uang kita, bukan kesehatan kita yang bisa mengalahkan dunia ini. Hanya satu, iman kita. Iman itu bagaimana? Di saat kita rasa tidak enak, apa bahasa imannya? Aku tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Itulah bahasa iman. Waktu dilihat gelap, katakan terang. Waktu gak punya uang, katakan Ada uang. kaya. Waktu orang jelek-jelekin, katakan berkati dia Tuhan. Kalau saudara gak bisa lagi mengampuni, lemparkan pengampunan kepada dia. Jangan lemparkan mangga, pengampunan aja dilemparkan. Lemparkan mangga bengkak juga dia. Jadi saudara, bahasa iman, iman itu harus lewat mulut. Yes. Amin. Deklarasi. Sebelum saudara ngomong, itu tidak iman. Karena dikatakan dalam buku Korintus, karena kami percaya, maka kami berkata-kata. Jadi hari ini saudara kesepian, katakan Tuhanlah penghiburanku. Halo. Saudara takut, Tuhanlah keberanianku. Amin. Saudara khawatir masa depan, Tuhanlah masa depanku. Di tengah apa? Di tengah penderitaan itu. Ya. Haleluya. Jadi nggak ada cara lain. Saudara, apalagi usia-usia 50 kan kadang-kadang kita merasa jangan lewat aku setelah ini. Mulai katakan, saya akan hidup sampai 90 tahun. Katanya kan kalau kita baca itu, usia sekian tahun jantung semakin gak bagus, ini pun semakin tak bagus, ginjal banyak sekali. Mulai katakan, ginjalku jadi muda, jantungku. Itu bahasa iman. Amin. Beda dia bahasa dokter, biasa dia bahasa iman. Beda juga bahasa fakta. Kita tidak bisa mengalahkan dunia dengan fakta yang ada. Ya. Gak bisa. Jadi hari ini kuatkan dan perkatakan iman saudara. Amin. Ini itu aja kerjaan kita. Gereja kita ini akan besar. Oh, ngomongkan kayak gitu gak ada yang berani. Orang katakan yang begini, jangan. Perkatakan kata iman itu. Tahu saudara, cara Tuhan mempromosikan kita. Kenapa kita akan selalu punya masalah? Karena ada ayat di Alkitab yang membuat kita akan selalu punya masalah. Katanya apa? Engkau akan tetap naik. Dia buku Ulangan itu. Engkau akan tetap naik. Kalau dia SD, ujiannya ujian SD. Ya. Naik lagi, ujian SMP. Jadi saudara di sini semua, Tuhan tidak katakan setelah nanti kau berumur sekian, kau berhenti, engkau akan tetap naik. Amin. Dan setiap naik itu pasti ada tantangannya. Ya. Ada ujian SMP, ada ujian SMA, ada ujian kuliah. Jadi karena kita tetap naik, maka kita akan selalu punya tantangan. Kalau saudara pengen nggak punya tantangan, tak naik lagi. Stuck di situ. Oke, jadi saudara cara mengalahkannya apa? Pakai iman kita. Ya. Hanya itu, perasaan kita nggak boleh, pengetahuan kita tak boleh. Saya banyak tahu Alkitab belum, harus diomongkan. Ya. Kan saya sering bagi sama saudara, sebesar apapun cinta orang, kalau tak pernah diomongkan, tak berguna cinta itu. Tak berguna kan? Coba didiamkan aja, setelah dia 80 tahun baru dia ngomong. Sebesar apapun iman saudara, kalau saudara tak omongkan, tak berguna iman. Ya. Jadi mulai hari ini, beria-rialah karena Tuhan. Walaupun itu yang Habakuk sering ditanyakan. Walaupun arah. Ya, walaupun pokok ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Kambing domba terlalu sudah. Iya, kami ngomong itu apa katanya? Aku akan beria-ria karena Tuhan. Ya. Itu bahasa iman. Apakah kami dombanya datang? Enggak, masih kosong kok. Jadi hari ini menghadapi penderitaan kita, saya tiba-tiba diteleponin anak saya dari Australia yang cewek. Pak, aku mau nanya Bapak ini pertanyaan Alkitab. Belajar Alkitab kami selama 40 menit. Saya telepon, gini aku. Iya Pak ya,
Aku akan menderita, kau kan menderita juga. Sekarang kau menderita mikirkan gimana teman hidup bukan? Iya Pak, iya kita menderita juga. Kau menderita ngambil S2 kan? Iya Pak, itu kita lewati semua. Terus apa yang saya lakukan Pak? Kau nubuati. Kau kan punya anak, kau bilang. Oh kok Bapak tahu? Karena dulu Tuhan berjanji sama saya kan punya anak cucu. Jadi kau pasti punya anak. Dibilang kawin aja belum. Iya. Baru bilang kalau kau punya anak berarti kau punya suami. Karena dulu Tuhan katakan kau akan memiliki anak cucu. Ya gak mungkin lah saya punya cucu kalau kau tidak punya anak. Oh jadi gimana? Kau omongkan rumahmu, kau omongkan S2mu selesai, kau omongkan anakmu. Itu bahasa iman. Kalau tidak saudara renungkan itu, coba saudara disakit kepala, coba renungkan. Jangan-jangan ada stroke ini. Jangan-jangan. Saudara cari ke Google lagi. Google ada wah itu bisa tak tidur itu. Dan yang dibilang Google itu benar lagi. Faktanya benar. Tapi Tuhan iman tidak bicara fakta. Iman mengalahkan fakta yang ada. Jangan nanti dikit-dikit saya, ini enggak. Maka saya katakan saya hidup sampai 90 tahun sehat, segar, dan kuat. Orang katakan, tapi katanya hanya sampai 70 tahun. Itu nggak salah tafsir pendeta begitu. Jadi gini, ini saya harus terangkan itu penting. Yang nulis itu si Daud, si Musa. Yang sampai 70 tahun itu yang nulis Musa. Itu terjadi di padang gurun. Memang kalau di padang gurun setelah 70 tahun agak susah jalan. Kita kan gak di padang gurun, kita di tanah perjanjian. Jadi jangan nanti setelah 70 tahun saudara harapkan, ini tinggal penderita. Tolak itu. Kaleb 85 apa katanya? Aku tetap kuat, aku tetap sehat. 85. Jangan sok tua mulai sekarang. Jangan dikit-dikit, memang ini gara-gara usia. Tolak itu. Mereka katakan ini bisa dipermudah Tuhan. Itu sudah bicara iman. Amin. Iman gak bisa diperdebatkan. Ada dulu siswa saya, kita kenal mantan rumah sakit jiwa. Siswa saya nanya aneh-aneh, ada yang baru selesai rumah sakit jiwa, jadi belum sembuh, belum sempurna. Pak Jo katanya, nanti istriku itu kepala sekolah, kata dia. Aku dalam hati, oh Tuhan, aku tak beriman sama dia. Siapa yang mau sama kau? Maaf lah, wajah pun pas-pasan, mantan rumah sakit jiwa. Pak Jo gak yakin? Enggak. Tapi kan Pak Jo sering khotbahin, dia khotbahin tapi sama kau tak laku lagi. Bagaimana saya? Akhirnya saya ketemu sama dia. Pak Jo katanya, istriku kepala sekolah SD, rumahnya ada, mobilnya ada. Jadi kerjaku sekarang hanya bawa mobil dan khotbah aja. Pak Jo gak beriman kan sama saya? Jadi dia. Saya kasih tahu siapa namanya sama kau kenal itu. Sakit jiwa gitu ya. Jadi ternyata orang yang sakit jiwa itu pun kalau beriman Tuhan jawab. Masalahnya kita waras tak beriman. Aku dalam hatiku ternyata berlaku iman itu loh. Berlaku iman itu bagi dia pun. Aku setelah dia ngomong, ampunilah aku bilang, kan kau baru keluar kok waktu itu dari rumah sakit jiwa. Ya sampai sekarang belum pulih-pulih juga, kadang-kadang kampung juga. Tapi tetap aja imanku dijawab Tuhan, kata dia. Oke. Hari ini saya nggak bilang saudara sakit jiwa, artinya kita ini sehat saudara, tapi perlu kita memperkatakan itu. Amin. Jangan lagi dikit-dikit sakit langsung kita cari di Google semua ciri-cirinya, nanti kita repot itu. Jadi untuk mengalahkannya adalah menggunakan iman kita. Sekarang kenapa Tuhan izinkan kita punya masalah itu? 2 Korintus 1 Pak, ayat 4. Saya iri di sini. Jadi jangan lagi tangisi masalah kita. Ya,
yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Ini Paulus ini. Kenapa dia segala penderitaan? Berarti banyak dong. Sehingga kami sanggup menghibur mereka. Jadi kenapa Tuhan izinkan kita menderita? Agar kita sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi enak, kayak kalau Pak Aris cerita contohnya sakit istri, dia paling gampang, dia 7 tahun banyak lumpuh. Sempat kayak bawa ke Singapura juga. Saya juga kalau sakit lumpuh saya gampang. Jadi penderitaan yang kita alami itu adalah supaya bisa kita menghibur orang lain. Coba lihat ayat 8 Pak, apa yang dialami Paulus. Ayat 8-nya. Paulus ini saudara penulis Alkitab ini, tapi lihat penderitaan dia. Sebab kami mau supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami. Beban yang ditanggung atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Putus asa kawan itu. Jadi kalau saudara pun kadang-kadang putus asa, haleluya, berkawallah sama si Paulus. Jadi waktu ketemu sama kawan ini yang di UK nih, Joe, udah 3 kali aku pengen bunuh diri. Kenapa begini? Aku kan korban terus. Aku ditinggal istriku. Anaknya jadi, satu anaknya kerja di gereja, satu lagi anaknya dokter. Gimana saya korban juga? Aku ditinggal. Terus kau diizinkan korban? Saya diizinkan korban. Tapi gimana saya korban kondisi begini? Udah 3 kali saya pengen bunuh diri. Aku kasihlah ayat ini. Tenang aja. Paulus pun putus asa kok. Setelah itu dicatatin dia semua. Padahal master teologi ini. Catatin dia semua. Terima kasih kau datang. Ternyata bukan aku aja yang putus asa. Si Paulus putus asa. Kawan itu pun putus asa. Jadi ada pengharapanku. Jadi terakhir dia bilang, kalau gitu mari kita layani Eropa dan Asia. Jadi dia bilang, aku mau kita buka gereja di Amerika, di Asia dan di Eropa. Saudara, hari ini dengan tahu kebenaran ini, kita menderita supaya kita bisa menghibur orang lain. Saudara dijelek-jelekkan supaya kalau ada orang dijelekkan, saya bisa menenangkan hati dia. Aku pun dijelekkan ya nggak apa-apa lah. Jadi apapun yang terjadi hari ini, jangan bersungut-sungut lagi. Kita hadapi dengan apa? Dengan iman kepada Allah. Bahasa iman memperkatakan yang positif di saat semua negatif. Bilang sama anak saya yang Jojos itu, waktu saya di Australia, Jos, belilah mobilku Pak, kata dia. Tahu mobil mereka yang di Australia, di sini mobil saya kan 200.000 kilometernya, di sana 300.000. Mereka bilang mobil mujizat mobil kita Pak ya katanya. Di sini 200.000 kilometernya, di sana 300.000. Tak rusak-rusak. Tak rusak-rusak mobil itu. Ih, waktu ku pakai olinya pun tak berkurang. Belum. Biasanya kalau udah berkurang ini enggak. Dia bilang, baru bilang, Jo, kita beli mobilmu ya. Tahun ini mau kubeli lah. Kita kan punya uang, bilang. Beli mobil harga 20.000. Nggak usah 20.000 Pak. 10.000 aja cukup sama saya Pak. Mantap kawan ini. Setelah dirasakannya jadi doner, saya sedang waktu dia. Karena pergumulan saya sama anak saya yang cowok ini, orangnya kalem. Nilainya jelek, nggak khawatir. Terlambat bang, nggak khawatir. Nggak sekolah, nggak khawatir. Nggak ada kekhawatiran dia, santai aja. Baru kali inilah dia khawatir nggak punya duit. Aku senang aku. Sehingga dia Grab tiap malam itu dia cari duit terus. Saya bilang, akhirnya kau cari duit juga, puji Tuhan. Anak laki-laki. Saya dulu SD sudah cari duit, dia baru sekarang. Jadi tadi
Gimana Joe? Aku bilang, aku sampai jam 2 pagi Pak. Berapa kau dapat? $120. Kau teruskan itu Joe. Saya lihat terima kasih, tapi dia ke gereja. Jadi dia hari Minggu, dia pagi-pagi kerja, malam ke gereja, pulang gereja, dia kerja lagi. Dan gak ada yang nyuruh, saya gak suruh. Karena saya kasih duit kok, saya kasih jajan, tapi saya lihat, terima kasih Tuhan. Penderitaan itu buat anak ini jadi laki-laki. Fighting gitu ya. Iya, karena dulu saya, waktu itu sudah kerja, saya dulu sudah supir truk. Dia enggak. Tapi peristiwa itulah membuat, gak usah Pak, saya 10.000 aja cukup Pak. Tahun ini kita beli. Ada apa Pak? Kan kita pakai iman. Oh siap Pak, kalau gitu jangan. Oke, Bapak Ibu, jangan tangisi dirimu, jangan juga tangisi orang lain. Mari kita hadapi penderitaan kita dengan iman. Nubuatin anak-anak saudara. Kalau saudara melihat gelap dalam dirinya, katakan, Tuhan yang mati pun kau bangkitkan, anak ini pasti jadi. Anak ini akan berhasil. Anak ini akan berhasil. Waktunya biarkan Tuhan yang ngurus. Jangan katakan angkat dia Tuhan, jangan juga angkat saudara. Masih ramai kita di sini. Amin saudara. Jangan cepat pulang. Jadi karena kita ada di muka bumi, mari kita saling menghibur satu dengan yang lain. Karena penderitaan kita berbeda-beda. Nanti di surga sana Tuhan menghiburkan kita. Mari kita berdoa.